Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dimas Andrianto dari Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB University. Jadi ini adalah pertemuan termodinamika, merupakan bab ketiga dari mata kuliah Biokimia Fisik yang diberikan untuk mahasiswa S1 Biokimia. Nah, konsep mengenai termodinamika itu sendiri mungkin sudah pernah mendengar atau dipelajari pada pendidikan tingkat menengah atas ataupun pada pendidikan tinggi bagian-bagian awal ya. Jadi termodinamika berasal dari kata termo ya, yang artinya suhu, atau energi, dan dinamika yang artinya perubahan. Jadi termodinamika itu sendiri adalah tiap peristiwa kimia atau fisika ya, yang terjadi di alam, itu diatur oleh sifat kandungan energi di dalam suatu sistem. Nah, jadi ada pertukaran energi di antara sistem dengan alam sekitar. Nah, sistem termodinamika dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sistem tertutup. Pada sistem tertutup, zat tidak dapat keluar atau masuk dari suatu sistem, namun energi bisa berpindah dari sistem itu keluar ataupun sebaliknya. Yang kedua, sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini suatu sistem dapat mengalami penambahan atau kehilangan suatu zat maupun energi. Yang terakhir, sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak ada penambahan atau kehilangan zat ataupun energi. Sistem-sistem biologis itu adalah merupakan sistem terbuka dan sangat kompleks. Misalnya saja manusia. Manusia eh, bisa mengalami pertukaran zat ya dari lingkungan yang kita makan ya, ada input di situ. Kemudian ada udara yang masuk dan ada output ya, ada feses, urin, keringat ya, ada output. Selain itu ada energi juga yang kita pakai untuk bergerak, berpikir, ya sebagai panas, jadi sangat kompleks. Nah, karena kompleksnya sistem pada manusia, salah satu lingkup biokimia adalah membuat model reaksi-reaksi di tubuh manusia untuk dilakukan sebagai model sebelum dilakukan reaksi sebenarnya di tubuh manusia. Misalnya mekanisme anti diabetes. Nah, kalau langsung pelajari tubuh manusia rumit, makanya kita ambil enzim alfa glukosidase untuk melihat mekanisme efek anti diabetes dari suatu bahan alam. Anti kolesterol, HMG koarduktase, asam urat, santin oksidase. Bahkan Alzheimer, demensia itu asetilkolinesterase. Jadi hampir semua itu kita buat ya. Seperti misalnya juga kanker ya. Mekanisme kanker saat ini belum diketahui. Tapi kita kemudian menyederhanakannya. Salah satu teori menyatakan bahwa kanker itu terjadi karena radikal bebas. Menyebabkan mutasi di sel membelah tidak terkendali. Nah, oleh karena itu kita melakukan pemodelan di mana ada senyawa kimia yang bisa mengambil radikal bebas ini. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi antioksidan pada sistem yang tertutup. Sehingga bisa diambil kesimpulan ya sebelum diterapkan ke sistem biologis yang lebih besar. Nah, kemudian sistem itu adalah bagian dari suatu lingkungan yang akan dipelajari. Itu definisi dari sistem. Nah, tadi sistem itu ada tiga ya. Terbuka, itu materi dan energi bisa keluar masuk. Yang kedua tertutup, materi bisa keluar masuk, materi tidak bisa keluar masuk, energi bisa keluar masuk. Yang terakhir sistem terisolasi, baik materi maupun energi tidak bisa keluar masuk dari sistem. Nah, sistem itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor ekstensif, artinya faktor yang dapat berubah. Misalnya volume dan energi. Itu berkaitan dengan jumlah molekul, jumlah senyawa pada suatu kondisi tertentu. Misalnya saja air. 1 liter, 2 liter, nah itu jumlah molekulnya berbeda. Itu faktor ekstensif. Nah, yang kedua faktor intensif. Faktor intensif itu tidak dipengaruhi oleh jumlah partikel, tapi ditentukan oleh jumlah relatif senyawa yang terlibat. Ya, seperti densitas.
Mau air sedikit atau banyak, densitasnya sama. Ya. Kecuali nanti ada hal lain yang mempengaruhi. Nah, misalnya ini, densitas NaCl 1 molar tidak bergantung pada ukuran sampel. Apakah sampelnya mau 1 liter, 2 liter, 3 liter, itu tidak berpengaruh. Tetapi ditentukan oleh suhu, tekanan, dan konsentrasi. Nah, pada suhu, tekanan, dan konsentrasi standar, yaitu misalnya saja 25 derajat Celcius, 1 atm, dan 1 molar, maka densitas larutan ya pasti segitu. Itu namanya faktor intensif. Nah, baik, kemudian kondisi pada suatu sistem. Energi total dari suatu sistem tidak dapat diukur secara mutlak. Ini suatu sistem, energinya sekian, nggak bisa. Nah, yang dapat ditentukan apa? Yang dapat ditentukan itu adalah perubahan energi. Nah, perubahan energi ini bisa dipadukan dengan alat ukur yang ada dimiliki manusia pada saat ini. Bila ada tolak ukur yang sepadan, ya perbandingan perubahan energi dapat ditentukan secara kuantitatif dan secara relatif. Penerapan termodinamika dalam biokimia sangat bermanfaat untuk menentukan arah berlangsungnya reaksi enzimatis. Karena banyak ya nanti reaksi-reaksi enzim itu yang reversible. Jadi reaksinya kemana? Nah, itu kita harus lihat. Apakah ada energi yang menyertai reaksi itu? Kemudian bagaimana senyawa yang terlibat dalam reaksi itu? Misalnya grafik di sebelah kanan ini. Garis hitam putus-putus tebal itu adalah energi awal. Pada energi awal. Misalnya glukosa tambah oksigen. Reaksi glukosa tambah oksigen itu adalah reaksi yang spontan. Kenapa spontan? Karena reaksinya melepaskan energi. Tetapi kalau ada kita punya glukosa, kita punya oksigen, kita biarin. Dia berubah nggak jadi CO2 dan H2O? Berubah. Tapi lama. Contoh aja kita biarin di dapur, kita biarin. Lama itu. Lama banget. Ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai bulanan, tahun, baru hilang, betul-betul hilang. Nanti lama-lama hilang. Jadi CO2 dan H2O, tapi lama. Karena tidak ada enzim di situ. Jadi butuh energi yang sangat besar untuk merubah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Tapi nanti reaksinya akan surplus ya. Akan melepaskan energi lagi karena ini reaksi yang eksotermis. Ya, tapi tidak bisa berlangsung karena energi aktivasinya terlalu besar. Nah, oleh karena itu ada katalis. Katalis yang fungsinya menurunkan energi aktivasi. Nah, katalis dalam sistem biologi disebut dengan enzim. Nah, bedanya enzim dari katalis kimia yang pertama biasanya berupa logam. Sedangkan kalau enzim itu adalah senyawa organik yang kompleks. Misalnya protein ya atau asam nukleat. Nah, jadi prinsip kerjanya sama-sama menurunkan energi aktivasi. Nah, energi sistem tertutup ini harus mengikuti hukum-hukum termodinamika. Makhluk hidup ya, manusia itu mengikuti hukum-hukum termodinamika. Itu ada hukum termodinamika 0, 1, 2, 3. Kita mengikuti hukum-hukum. Definisi termodinamika ya. Termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, termo artinya energi dan dinamika artinya perubahan. Nah, di biokimia ada cabang ilmu yang namanya bioenergetika. Bio artinya makhluk hidup dan energetika itu energi. Jadi membahas energi kehidupan. Pak, tadi kan ikut sistem fisika, kenapa harus dibahas secara khusus energi biologi ini? Ya, harus dibahas secara khusus. Karena ada satu ya, karena ada beberapa hal yang berbeda ya dari sistem biologis. Contoh, dalam ilmu fisika, ya, energi suatu benda itu ditentukan oleh dua hal. Pertama oleh kedudukannya, yang kedua oleh kecepatannya. Energi yang ditentukan oleh kedudukan suatu benda itu ada namanya energi potensial. Kalau kecepatan namanya energi kinetik. Contoh, misalnya ada bolpen ya di lantai dengan bolpen di atas meja. Kalau bolpen itu dari atas meja ke lantai itu bisa langsung jatuh, spontan itu. Tapi harus kita kasih energi aktivasi, kita dorong dulu ke pojok meja baru jatuh. Itu energi aktivasi. Tapi kalau bolpen dari meja bisa dari lantai naik ke meja, itu membutuhkan energi, tidak spontan. Nah,
Nah, tetapi selama bolpen itu diam, baik di atas meja maupun di lantai, tidak ada energi yang terlibat. Diam aja. Tapi kalau sistem kehidupan beda. Coba saja misalnya ya, kalian taruh bolpen di atas tangan, terus luruskan tangan. Jangan bergerak naik, jangan bergerak turun. Tidak ada pergerakan. Kalau secara fisika tidak ada pergerakan, tidak ada perpindahan posisi, berarti tidak ada energi. Tapi kalau manusia kita diem gini aja pakai energi. Ya coba diem aja. Pegang bolpen sejajar bahu, diem aja. Lama-lama pegel. Artinya apa? Ada energi yang kepakai di situ. Padahal tidak ada pergerakan di situ. Jadi ini pembahasan secara khusus. Kemudian juga ya proses penuaan, aging. Itu termodinamika juga ya. Kalau pada reaksi kimia biasa, reaksi itu berlangsung bolak-balik itu sampai kapanpun bisa. Tapi makhluk hidup nggak bisa. Reaksi dalam tubuh kita itu berlangsungnya satu arah. Satu arah sehingga kita akan mengalami proses yang namanya penuaan. Nah, di dalam termodinamika ada beberapa hukum. Nah, yang terkait dengan bioenergetika, ya, pertama itu adalah hukum satu termodinamika, yaitu di dalam setiap perubahan fisik atau kimia, jumlah total energi pada lingkungan adalah tetap. Jumlah total energi itu tetap. Yang terjadi adalah nanti perpindahan energi. Nah, ini merupakan prinsip pelestarian energi atau kekekalan energi. Jadi energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, ini ya, misalnya paradigma klasik ya terkait dengan biokimia. Makan banyak kalori, metabolisme ya, masuk ke metabolisme, tetapi sedikit aktivitas. Sedikit aktivitas. Banyak naik mobil, nonton TV, internet, live. Ini aktivitasnya sedikit. Maka energi yang besar tadi akan dirubah menjadi cadangan lemak. Cadangan lemak. Nah, tapi kalau kita bahas mengenai biologi ya, biologi driven, maka makan banyak kalori, metabolisme. Nah, makan banyak kalori, metabolisme ini ada beberapa parameter yang mempengaruhi. Yang pertama, leptin resisten. Leptin itu adalah hormon yang terkait dengan rasa lapar. Jadi ada leptin itu lapar. Kalau ada lapar atau kenyang ya? Ya, kalau nggak salah nih nanti saya perlu cek lagi ya. Tapi kalau tidak salah dengan adanya leptin itu kita rasa lapar. Itu di darah ya hormon. Nah, maka kita makan. Begitu leptinnya hilang, itu harusnya kita berhenti makan. Tapi ada namanya hedonic response. Ya sensor hedonik itu di daerah-daerah mulut, lidah. Hedonic response itu sudah makan, kenyang, ya. Tapi masih pengen makan. Nah, jadi rumit ya. Kalori ini dipengaruhi oleh resistensi leptin dan hedonic response. Jadi mungkin saya pernah menyampaikan juga ya di kelas saya bahwa kenyang dan lapar itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama mulut. Kalau mulut menghasilkan amilase, air liur, kita lapar. Amilase stop, kita kenyang. Kedua lambung. Lambung menghasilkan asam, itu lapar. Stop asamnya, kenyang. Ketiga darah. Gula darah naik, itu kenyang. Di atas 120 itu kenyang. Gula darah turun, di bawah 90 lapar. Jadi itu 3. Yang keempat adalah otak yang mengendalikan ini semua. Termasuk menghasilkan hormon-hormon yang mengatur fungsi-fungsi tubuh yang lain terkait kenyang dan lapar. Ini semua berperan terhadap metabolisme kita ya. Misalnya sudah tahu baru makan, gula darah tinggi, lambung juga udah nggak ada asam lambung, tapi mulut mau ngunyah aja. Ini mempengaruhi frekuensi makan dan metabolisme. Demikian pula sebaliknya ya. Udah lemes ya, gula darah udah turun, udah tahu belum makan, tapi nggak pengen makan gitu. Ya udah paksain aja makan, makan, keluar lagi misalnya. Nah itu siklus kenyang lapar ya, metabolisme itu rumit di sistem terbuka seperti manusia yang bersifat biologis.
Nah, bagaimana dengan metabolisme kemudian penggunaan energi? Penggunaan energi ini impair fat oxidation ya. Oksidasi lemak yang terganggu. Jadi degradasi lemaknya terganggu. Terus gimana? Ya lemaknya dicadangin. Reduce ATP level ya. Kadar ATP yang rendah. Ya, jadi ATP-nya rendah. Kenapa? Ya ATP itu kan dibuat dari suatu molekul ya, adenosin trifosfat. Kalau bahan bakunya rendah ya nggak bisa bikin ATP. Jadi lemaknya nggak bisa diubah jadi ATP. Nah itu pada sistem biologis. Ya. Nah selanjutnya prinsip kesetimbangan termodinamika. Nah, aspek prinsip kesetimbangan termodinamika adalah aspek paling mendasar dan eksak dari fisika. Metode paling umum untuk analisis fenomena fisika. Tidak menguraikan perilaku atom tunggal atau molekul, tapi melihatnya secara makroskopis dari suatu bahan. Antara lain tekanan, volume, suhu, dan susunan kimia. Semua ini mudah diukur dengan sederhana ya. Tekanan, apa namanya ya pakai eh, pengukur tekanan ya, barometer atau yang lain. Volume lebih mudah, suhu, ya, susunan kimia, banyak alat-alat misalnya LCMS, DCMS, dan yang lain. Nah, tidak memerlukan pengetahuan rinci tentang teori atom atau mekanisme reaksi. Dan termodinamika bebas dari konsep struktur bahan atau zat. Nah, hukum termodinamika 1. Energi total dari suatu sistem itu adalah konstan. Bila kalor Q disalurkan ke dalam suatu sistem, maka kerja atau energi total pada sistem meningkat. Jadi energi dimasukin, maka energi total meningkat. Nah, bagaimana konsepnya ya? Misalnya dalam suatu bejana berisi air. Dipanaskan, diberikan energi dari luar. Nah, di air, kenapa sih suatu zat itu, kenapa sih H2O itu bisa berbentuk air dan H2O bisa berbentuk padat? Bedanya apa? Bedanya, pada H2O yang berbentuk padat atau es, itu tidak ada pergerakan molekul. Jadi molekulnya diem aja. Makanya bentuknya padat. Pada H2O yang berbentuk cair, molekulnya itu bergerak. Makanya dia bentuknya cair. Nah, saat kita berikan energi ke dalam sistem ini, bejana yang tadi berisi air, maka gerakan molekul makin cepat. Gerakan molekul makin cepat. Sampai pada suatu ketika terlalu cepat sehingga dia lepas dari teman-temannya. Nah, itulah proses terjadinya penguapan. Nah, kemudian sistem biologi ya, tapi ini ada kendala pada kita belajar sistem biologi. Yaitu sistem biologi bekerja pada suhu, tekanan, dan volume yang konstan. Tidak ada perubahan volume atau tekanan yang dianggap bermanfaat secara biologi. Jadi sistem biologi itu volume, tekanan, dan suhu itu konstan. Padahal tiap energi, tiap reaksi punya karakteristik reaksi yang khas. Suhu tertentu, tekanan tertentu, ya, dan volume tertentu agar dia berlangsung optimal. Nah, itu nanti di hukum selanjutnya. Jadi pada hukum 1, delta H sama dengan Q dikurang delta W. Ini rumus ini buat yang belajar bioinformatik tolong dipahami dengan seksama ya, sehingga karena ini nanti akan pengaruhnya besar ini untuk apa namanya molekular dynamic, docking itu semua berpatokan kepada delta H, delta G, dan yang. Nah, apa itu H? H itu adalah entalpi atau kandungan kerja dari suatu sistem. Q itu adalah kalor dikurangi W. W itu adalah kapasitas untuk kerja biologis yang berguna. Jadi kerja kita adalah suatu energi eh, eh, ya, dikurangi kerja biologis yang berguna. Itu kandungan kerja, potensi kerja ya, delta H. Nah, rumus ini ideal diterapkan pada sistem tertutup yang ideal dan reversible. Ya, ideal itu artinya zat-zat yang terlibat bereaksi hanya dengan satu reaksi ya, tidak ada reaksi-reaksi tambahan lainnya. Nah, ini tidak berhubungan dengan arah reaksi kimia. Nah, ada konsep mengenai entalpi atau H.
Nah, apa itu entalpi? Entalpi itu adalah menyatakan jumlah energi internal dari suatu sistem termodinamika, ya, ditambah energi yang digunakan untuk melakukan kerja. Nah, jadi delta H itu sering diganti juga menjadi delta U ya. Delta U itu artinya energi internal ya. Jadi delta U sama dengan Q dikurangi W tambah energi makanan. Nah, entalpi itu menyatakan jumlah energi internal dari suatu sistem termodinamika ditambah energi yang digunakan untuk melakukan kerja. Nah, entalpi ini tidak bisa dihitung. Misalnya suatu gula ya, sukrosa seberat 1 kilo, itu entalpinya berapa? Nggak bisa. Tapi yang bisa kita ukur adalah kerjanya. Gula itu diseduh, diminum, nah yang minum jadi sehat, jadi kuat. Nah, itu bisa diukur. Nah, jadi delta H sama dengan delta U dikurang ditambah P delta V. Entalpi suatu sistem itu sama dengan perubahan energi internal dari sistem ditambah dengan tekanan ya dikali dengan volume suatu sistem. Nah, di kehidupan sehari-hari banyak ya, misalnya manusia ya, ada makanan yang masuk, kemudian yang keluar itu adalah Q sebagai kalor ya, panas tubuh kita, dan delta W sebagai kerja yang berguna. Sama dengan tumbuhan ya. Tumbuhan menyerap sinar matahari ya, Q in ya, Q itu tadi adalah kalor, kalor masuk. Nah, pasti ada kalor yang keluar ya, karena efisiensi reaksi itu tidak 100%. Jadi pasti ada kalor yang keluar. Nah, kemudian ini. Nah, kemudian ini ya, air es dalam gelas. Nah, air es dalam gelas itu juga dia berada dalam kondisi energi yang lebih rendah daripada lingkungan. Oleh karena itu dia akan menyerap energi lingkungan untuk menaikkan suhunya. Nah, sebaliknya api ya, api kayu bakar ini ya. Api kayu bakar memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dari lingkungan, maka akan melepaskan panas ke lingkungan sekitarnya. Nah, setelah hukum 1 termodinamika, ada hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa semua perubahan fisik atau kimia berjalan sedemikian rupa. Energi yang bermanfaat akan terurai secara irreversibel menjadi bentuk acak yang disebut entropi. Jadi tadi ada istilah entalpi yang merupakan kandungan energi dari suatu sistem, dan yang kedua adalah entropi, derajat ketidakteraturan. Dan penguraian terhenti pada titik kesetimbangan. Entropi yang terbentuk mencapai maksimum. Misalnya di sini ada gambar sel. Ada gambar sel. Antara sel purba ya, prebiotik system, dengan bukan dengan sel hidup ya, dengan sel hidup. Nah, sel itu bisa menjadi hidup karena ada energi yang diserap. Energi yang dimanfaatkan untuk menjaga integritas dari sel. Jadi perlu energi. Nah, semakin sel itu hidup semakin lama. Jadi ini ada garis tengah nih. Ke kiri no life ya, mati, ke kanan life. Ada garis tengah. Nah, semakin sel itu hidup semakin lama, semakin kanan dia panahnya. Artinya apa? Untuk mempertahankan kehidupan sel, energinya makin besar. Dibandingkan kalau sel itu masih muda. Jadi energinya makin besar. Nah, karena semakin sel itu tua, maka semakin tinggi entropi yang terbentuk. Nah, untuk melawan entropi ini perlu energi. Itu pada sel kehidupan, konsep entropi dan entropi.
Nah, hukum 2 termodinamika membahas dua jenis energi yang bermanfaat. Yang pertama energi bebas, dan yang kedua energi panas. Energi bebas itu adalah energi yang melakukan kerja pada suhu dan tekanan konstan. Energi panas itu adalah energi yang dapat melakukan kerja hanya melalui perubahan suhu atau tekanan. Nah, di sistem biologi yang banyak dipakai adalah energi bebas. Khususnya nanti disebut dengan energi bebas Gibbs ya, atau delta G. Energi panas ada juga ya, tapi tidak semasif itu, terutama pada organisme-organisme khusus. Misalnya pada tumbuhan, pada organisme-organisme kutub ya, nokturnal, organisme kutub seperti misalnya beruang gitu. Nah, dia punya kemampuan untuk menggenerasi panas di mitokondrianya. Ya kalau manusia kalau kedinginan kita gigil. Nah, gigil itu sebetulnya terjadi pergeseran otot. Jadi otot itu kayak dicetek-cetek gitu. Itu tujuannya untuk menimbulkan rasa panas ya, melawan dingin. Kalau di binatang nggak perlu gigil ya, di beruang atau apa. Karena dia mitokondrianya bisa memproses panas tanpa menggigil. Nah, kemudian sistem tertutup yang tidak mengalami suatu perlakuan atasnya akan menjurus ke arah kesetimbangan. Nah, semua sistem sekalipun sangat beraturan berlangsung dari keadaan teratur dengan peluang rendah menuju ke arah tidak teratur atau keadaan acak dengan peluang tinggi. Nah, ketidakteraturan itu disebut dengan entropi. Nah, ini sebelah kanan misalnya ada gambar S ya. S itu membentuk kisi-kisi segi 6. Tapi kalau kita biarkan lama-lama, maka S itu akan hancur. Hancur, mencair, ya molekulnya akan bergerak sendiri. Nah, itu derajat ketidakteraturannya meningkat atau entropinya meningkat. Nah, selanjutnya ini konsep entropi ya. Entropi diberi lambang dengan S. Nah, start. Ya, baik. Entropi diberi lambang dengan S ya. Nah, entropi ini digunakan untuk melakukan kerja atau usaha berjalan ke arah irreversible. Nah, suatu reaksi yang spontan ini memiliki nilai entropi ya. Dari segi kimia, entropi itu berkaitan dengan gerakan molekul yang serba acak. Rumusnya Q sama dengan T delta S. Q itu kalor atau panas, sama dengan suhu dikali dengan entropi. Makin tinggi ketidakteraturannya ya entropinya, maka kalor yang dihasilkan makin banyak. Jika suatu reaksi kimia berada dalam kesetimbangan, tidak terjadi kerja, maka sistem ini tak mampu melakukan kerja yang bermanfaat. Nah, entropi itu identik dengan energi yang hilang. Itu entropi. Nah, delta S ini perubahan dalam entropi semesta. Termasuk juga sistem yang sedang bereaksi. Ya, perubahan dalam energi bebas, ya, energi panas, dan entropi dalam reaksi kimia untuk suatu sistem biologis secara kuantitatif dinyatakan dengan rumus delta G sama dengan delta H minus T delta S. Jadi delta G ini adalah energi bebas pada sistem yang sedang bereaksi. Nah, delta H itu entalpi, kandungan panas dalam sistem. Nah, ini di sebelah kanan ada gambar ya. Pada suatu sel, ya sel itu melepaskan energi dari dalam sel ke lingkungan. Nah, energi ini dimanfaatkan oleh molekul-molekul di sekitar sel untuk bekerja lebih cepat. Untuk bergerak lebih cepat, energi kinetiknya meningkat. Peningkatan energi kinetik akan sebanding dengan peluang terjadinya tumbukan. Tumbukan itu kan menginisiasi perubahan suatu molekul. Jadi
Ini bedanya reaksi kimia dengan reaksi non biologis. Pada reaksi non biologis, untuk mereaksikan suatu zat, biasanya kita akan memanaskan zat tersebut. Dengan kondisi panas, maka gerak suatu molekul akan lebih cepat dan akan makin besar peluangnya untuk menumbuk molekul yang lain dan bereaksi dengan molekul yang lain. Nah, kemudian jika suatu reaksi kimia sedang berjalan menuju keseimbangan, maka entropi semestanya selalu meningkat. Entropi sistem plus lingkungan, jadi selalu meningkat. Makanya ya tadi ya, kita mengalami proses yang namanya aging atau penuaan. Nah, bersamaan dengan ini terjadi penurunan energi bebas dari sistem yang sedang berlangsung. Nah, energi bebas itu merupakan parameter yang penting di biokimia ya, terutama yang studi in silico. Di situ ada energi bebas Gibbs, dan biasanya kita akan mencari delta G yang negatif. Nah, apa artinya negatif? Negatif itu berarti delta H itu lebih kecil daripada T delta S. Daripada nilai suhu dikalikan dengan perubahan entropi. Jadi makin besar entropi yang berubah, maka suatu reaksi akan makin mudah terjadi, makin spontan. Itu adalah konsep energi bebas. Nah, delta H ini merupakan energi panas, kalor. Dibebaskan ke lingkungan atau diserap dari lingkungan. Pada kondisi eksotermis, ya dia membebaskan ke lingkungan. Pada kondisi endotermis, sistem ini akan mengambil energi dari lingkungan. Bila delta H positif, ya tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya dari negatif dulu ya. Bila delta H negatif, artinya pembebasan panas ke lingkungan atau suatu reaksi berlangsung secara spontan, namanya eksotermis. Nah, jika delta H positif, itu reaksinya namanya endotermis. Artinya apa? Penyerapan panas dari lingkungan tidak cukup untuk membentuk apa istilahnya, sel baru ya. Jadi delta H yang positif menunjukkan bahwa harus diserap energi dari luar. Jadi kalau yang docking itu bioinformatika itu kita nyari yang delta G-nya negatif. Artinya reaksi itu akan makin mudah berlangsung ya, karena molekul itu nempelnya ke protein itu ya effortless gitu. Nah, yang terakhir isotermis. Ya, apabila tidak terjadi pertukaran kalor. Ya, ini mengacu pada hukum 2 termodinamika. Nah, misalnya ADP tambah pi atau fosfat anorganik menjadi ATP. Reaksi ADP menjadi tambah pi jadi ATP itu merupakan salah satu contoh ya reaksi yang endotermis, membutuhkan energi. Tapi sebaliknya reaksi ATP pecah menjadi ADP plus pi, ya itu reaksinya spontan ya, artinya ada energi yang dilepas di reaksi tersebut. Nah, orang pertama yang merumuskan energi bebas namanya Willard Gibbs. Makanya energi bebas Gibbs, dia kasih nama delta G. Makanya ayo mahasiswa mengerjakan ilmu dasar, nanti namanya bisa dipakai buat rumus, buat siklus ya macam-macam lah. Ya, jadi Willard Gibbs ini mengkonsepkan bahwa energi bebas digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan kemampuan kerja yang berguna. Itu energi bebas. Nah, delta G negatif ya sama yang tadi. Kalau negatif itu eksergonik ya atau melepas energi. Kalau positif itu endergonik, dia membutuhkan energi. Ini ada ilustrasinya di sebelah kanan ya. Yang gambar itu, yang sebelah kiri itu endergonik, membutuhkan energi. Sehingga reaksi bisa jadi produk. Nah, tapi yang sebelah kanan tidak butuh energi. Ya. Berarti bisa langsung bereaksi dong. Iya, tapi lama banget. Makanya kita mempercepat reaksi itu dengan menambahkan enzim. Nah,
Oke. Jadi ini adalah ilustrasi delta H dan delta S. Kalau delta-nya negatif, delta S-nya negatif ya. Energetically vaporable ya. Secara energi memungkinkan ya, karena rumusnya delta G sama dengan minus delta H dikurangi T delta S. Delta G negatif, T delta S positif. Itu secara reaksi mungkin terjadi, secara energi mungkin terjadi, dan selalu berjalan secara spontan. Misalnya reaksi bensin dengan oksigen, itu delta G, delta-nya minus, tapi T delta S-nya positif. Nah, selanjutnya delta G dan delta H positif, T delta S-nya negatif. Ini secara energi unfavorable, jadi tidak mungkin terjadi reaksi ini, kecuali dikasih energi dari luar, kasih tambahan energi dari luar. Ya, kedua entropically favorable. Ya, secara entropi ini memungkinkan. Tadi misalnya bensin jadi CO2 plus H2O. Secara kimia memungkinkan. Karena delta G sama delta H-nya positif, tapi T delta S-nya negatif. Nah, selanjutnya delta G-nya bebas, delta H dan delta T-nya positif. Itu secara energi tidak mungkin, secara entropi mungkin, tapi spontannya pada suhu tinggi. Kalau suhu rendah, nggak bisa terjadi. Karena nilai delta H-nya dan delta G-nya kecil. Ya, tapi kalau suhunya dinaikkan, itu naik. Nah, kemudian sama. Delta G-nya boleh negatif atau positif, delta H dikurang T, delta S-nya negatif. Jadi secara total ya reaksi ini secara energi memungkinkan ya, spontan. Secara entropi tidak memungkinkan karena tidak terjadi pengacakan molekul karena delta S-nya negatif. Nah, ini spontan pada suhu rendah. Nah, selanjutnya perubahan energi bebas ya, khususnya energi bebas Gibbs atau delta G dan entalpi itu hanya berkaitan dengan selisih energi bebas dan entalpi antara produk dan pereaksi. Dengan menggunakan satuan yang sesuai, dapat diketahui tanda notasi yang aljabar dari delta G dan delta H. Ini akan memberikan informasi tentang arah reaksi yang berlangsung. Perubahan energi bebas merupakan tenaga penggerak bagi semua reaksi kimia. Tentu saja suatu reaksi akan dapat terjadi apabila ada energi yang menyertai reaksi tersebut. Baik energi ini berupa eksergonik maupun endergonik. Perubahan energi bebas bukan merupakan nilai yang absolut. Artinya untuk suatu zat dia bisa berubah-ubah pada kondisi yang berbeda. Itu energi bebas. Nah, energi bebas ditetapkan sebagai rujukan ya dalam keadaan baku dan dinyatakan sebagai delta G 0. Ini harusnya nolnya di atas ya, bukan di bawah. Nah, misalnya ini delta G untuk reaksi etanol tambah oksigen. Jadi CH3COH ya atau asam asetat tambah H2O. Nah, ini reaksinya spontan atau tidak? Dihitung, maka delta G-nya adalah minus dan reaksinya spontan. Nah, perubahan energi bebas ya, dan entalpi hanya berkaitan dengan selisih energi bebas dan entalpi antara produk dan reaktan. Dengan menggunakan satuan yang sesuai, dapat diketahui tanda aljabar ya, delta G dan delta H memberikan informasi tentang arah reaksi yang berlangsung. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian perubahan energi bebas bukan merupakan nilai yang absolut. Artinya bisa saja energi bebas ini berubah. Nah, kemudian ditetapkan sebagai rujukan energi bebas dalam keadaan baku.
dan dinyatakan sebagai delta G0. Nah, ini misalnya reaksi dari air tambah CO2 menjadi glukosa plus O2. Ini sebenarnya reaksinya bolak-balik ya. Tapi butuh energi reaksi ini. Butuh energi. Nah, kemudian sebaliknya dari glukosa tambah oksigen ya menjadi CO2, H2O, dan ATP. Ini melepas energi. Nah, kalau secara total berarti reaksi ini bisa bolak-balik dong. Enggak juga. Nah, karena reaksi ini bergerak tuh gara-gara ada matahari. Ya, yang menaikkan status energi dari karbon dari CO2 menjadi karbon di dalam glukosa. Gitu. Itu harus ada energi matahari. Nah, energi bebas yang baku untuk reaksi-reaksi kimia ditentukan pada suhu 25 derajat Celcius ya, dan 1 atm atau STP, standar temperatur pressure. Nah, dalam sistem biologis, perubahan energi bebas lebih banyak ditentukan sebagai faktor biokimia karena kondisi biologis sel dengan definisi standarnya kimia itu berbeda. Di kimia itu standarnya 25 derajat Celcius 1 atm, konsentrasi 1 molar. Tapi di sistem biologis nggak gitu ya. pH-nya 7, suhu 37 derajat, dan konsentrasi zat-zat dalam tubuh kita tuh rendah-rendah, kecil-kecil ya. Kayak misalnya NaCl aja hanya 0,9% ya, setara. Itu pun setara, artinya apa? NaCl-nya bukan murni, tapi dia dicampur dengan ion-ion yang lain di dalam tubuh kita. Baik berupa buffer intraseluler yang dicampur dengan fosfat, maupun buffer ekstraseluler yang dicampur dengan sulfat. Nah, satuan delta G0 itu adalah joule per mol atau kalori per mol. Nah, ini ada persamaan baru ya. Wah, ini karena biokimia fisik kita akan berurusan banyak dengan persamaan. Jadi tolong sambil dibaca juga ya. Ada buku ya, ada sumber-sumber pembelajaran lain. Mohon bisa dipelajari. Nah, rumusnya ini delta G ya. Besaran energi pada suatu sistem biologis ya. Sama dengan delta G0 pada suhu standar temperature pressure tambah RT ya, R itu adalah tetapan, T itu suhu, ln konsentrasi produk dibagi konsentrasi substrat dikalikan atau dipangkat, ini sebenarnya bukan kali, ini pangkat nih harusnya di atasnya, salah ketik, dipangkatkan dengan koefisien dari masing-masing reaksi dan hasil reaksi. Hal ini mengakibatkan persamaan ini mirip dengan persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana pH sama dengan pKa minus log T atau ln T. Ln ya, ln ininya ya, asamnya. Nah, jadi pada persamaan Henderson-Hasselbalch ya, delta G0 sebanding dengan pH dan pK. Delta G0 sebanding dengan pH dan pK. Bila pH sama dengan pK, maka pada keadaan ini asam lemak terionisasi sama dengan yang tidak terionisasi. Jadi misalnya reaksi asam asetat ya, CH3COH, di dalam air dia akan pecah menjadi CH3CO- ya, ion asetat tambah H+. Nah, jumlah CH3COH akan sama dengan CH3CO- pada kondisi pH sama dengan pK. Bagaimana kalau pH-nya dinaikkan atau diturunkan? Nah, pada pH diturunkan, maka terjadi peningkatan jumlah H+, kan asam ya. Nah, H+ ini akan bereaksi dengan molekul kita. Misalnya tadi ion laktat, ion asetat ya, CH3, CH2, CH3COO-. H-nya nggak balik tuh gara-gara kerja enzim. Nah, kemudian kita mau turunin. Jadi pH-nya sama dengan
5 sama dengan 6 plus 1 misalnya. Jadi eh, RT lon konsentrasinya 1 misalnya gitu. Nah, di sini ada konstanta yang berperan, namanya KEQ, konstanta ekuivalen. Ini rumusnya sama, yaitu produk dibagi substrat. Ya, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Ya, nah selanjutnya, termodinamika yang baku itu tidak dijumpai dalam jaringan hidup. Jadi dalam makhluk hidup, termodinamikanya itu sangat rumit. Rentang konsentrasi metabolik intrasel secara khas terdapat antara 1 sampai 5 milimol per liter, bukan 1 mol per liter. Jadi pada kondisi STP, itu konsentrasi suatu zat harus diukur pada kondisi 1 molar. Nah, tapi pada kondisi yang tidak di dalam sel itu nggak standar, bukan 1 molar, 1 sampai 5 milimolar. Ya. Apalagi hormon-hormon kayak insulin, itu konsentrasinya kecil banget tuh dalam tubuh kita. Dia sampai milimolar per liter. Padahal ya nggak seliter juga ya darah yang operasional ya. Kemudian besar energi yang diperoleh dari reaksi tergantung konsentrasi intrasel. Pada delta G yang tetap, contohnya ATP menjadi ADP, anggaplah yang terlibat 5 milimol per liter ya. Kurangi 4 milimol per liter, kurangi 2,1 milimol per liter. Nah, ini angka-angka ini dapat dari mana? Itu adalah energi yang terkandung dari suatu sistem ya, atau bahan dalam sistem. Nah, ini tanda garisnya harusnya di bawahnya ya, bukan sini. Dia nggak pakai Windows Equation. Nah, ini contoh rumus perhitungan yang tadi itu ya. Ya, oke. Nah, di sini ketemu ln K ya. Nanti ada E log K. Nah, hubungan nilai konstanta ekuivalen dengan delta G pada 25 derajat. Jadi KEQ itu sama dengan 1 kalau delta G sama dengan. Tapi di kita ini kurang ini ya, kalau terkait dengan sistem biologis kurang diperhatikan ya. Ya karena sumber daya apa ya? Ya murah kali ya. Nah, jadi kalau di luar ya terutama yang enzim-enzim itu akan mencari ya konstanta equilibriumnya berapa untuk menentukan efektivitas dari suatu enzim. Ya, ini contoh yang kedua. Reaksi glukosa 1 fosfat ya menjadi glukosa 6 fosfat. Ini reaksinya adalah isomerisasi. Ya, ini reaksi kedua dari glikolisis. Setelah glukosa bereaksi dengan ATP menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, nanti berubah jadi fruktosa 6 fruktosa 6 fosfat, 1,6 bisfosfat dan seterusnya itu glikolisis. Nah, di sini ada glukosa 1 fosfat. Apa itu? Glukosa 1 fosfat adalah glukosa yang diperlukan untuk sintesis glikogen pada manusia dan hewan. Nah, ini terjadi pada saat pemecahan glikogen meskipun menjadi laktat di otot ya. Bila reaksi dimulai dengan 1,02, ini bukan 1000 ya, tapi koma nih harusnya pakai koma bukan pakai titik nih. 1,02 molar glukos, ya, 1 fosfat dan 25 derajat. Nah, pH-nya 7, maka secara kimiawi ya, reaksi menuju keseimbangan sehingga ini ada rumusnya. Nah, ini. Air murni berada dalam keadaan baku ya, karena konsentrasi H2O-nya sama dengan 1 pada 4 derajat Celcius tadi. Nah, pada larutan encer pada keadaan baku yang biologis, delta G0 tidak ada perubahan ya, kecuali pH-nya 7. Nah, pada contoh di atas, delta G0 pada suhu 30 derajat dan pH 7,4 adalah minus 24 ya, atau minus 7 kilokalori per mol.
Oke. Energi bebas diperoleh dari hidrolisis ATP pada konsentrasi fisiologis ya, atau setara dengan NaCl 0,9%. Ya, pada keadaan baku ya STP tadi. Kemudian bila molekul pada konsentrasi yang baru ya C2, keacakan dalam sistem meningkat ya karena energi bebasnya turun. Dinyatakan dengan persamaan delta G sama dengan LT ln C2 per C1. Nah, delta G itu selalu nol dalam proses pemekatan dan selalu negatif ya pada proses pengenceran. Jadi spontan ya kalau pengenceran. Ya dia mengarah ke ketidakteraturan ya, molekulnya makin cepat. Jadi kalau pemekatan itu butuh energi. Nah, sebagian besar fungsi sel melibatkan proses pemekatan ya, seperti misalnya asam lambung dari hidrogen plasma. Jadi untuk bisa mencerna makanan kita harus menghasilkan asam lambung. Nah yang unik dari asam lambung ini adalah zat anorganik ya. Jadi H plusnya dari mana? Dari reaksi siklus Krebs itu tadi ditumpuk aja. Nah kemudian pasangannya kan tadi ya, jadi dari apa namanya asam lambung itu zatnya ya. Kemudian dari yang kedua komponennya kan kemasan ya, kemasan. Nah kemasannya juga harus diperhatikan betul ya, sehingga energi yang disampaikan itu sama dengan yang sudah direncanakan dari pembuatnya. Nah ini contoh proses pemekatan yang lain ya. Oke. Ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah rangkuman ya terkait dengan termodinamika. Jadi ada hukum satu yang menyatakan kekekalan energi ya, dan hukum dua ya yang menyatakan pada sistem hidup akan terjadi peningkatan entropi atau ke arah ketidakteraturan. Nah, ini sedikit peribahasa ya. Ada dua cara untuk hidup. One is nothing, one is as true, nothing is a miracle. And yang kedua, the other say is as though everything is a miracle. Jadi ada orang yang bilang, udah nggak ada keajaiban lagi di dunia ini, udah habis gitu ya. Apalagi yang mau diteliti, saya udah kehabisan ide. Nah, itu nggak boleh tuh. Tapi bahwa semua hal yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah eh, keajaiban, miracle. Nah itu menarik juga. Baik, itu untuk bahan kuliah hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada pertanyaan, boleh dimasukkan ke kolom chat dari komentar YouTube ini, karena tidak ada grup ya. Jadi boleh dimasukkan ke sini apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang lain. Baik, saya tutup untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.